Para pengamat memperingatkan terkait pelanggaran perjanjian gencatan senjata yang bisa terjadi, bahwa rapuhnya gencatan senjata dapat membahayakan keberlangsungannya dan memperburuk krisis kemanusiaan. Sumber tingkat tinggi dalam perlawanan Palestina memberitahu Al-Mayadin pada hari Selasa bahwa pelanggaran Israel terhadap perjanjian gencatan senjata di Gaza terus berlanjut, terutama melalui kehadiran pesawat pengintai tak berawak di langit Gaza. Sumber tersebut menambahkan bahwa para mediator memperingatkan Israel bahwa pelanggaran yang terus berlanjut ini membahayakan kesepakatan. Ia juga mencatat bahwa perlawanan Palestina telah memperingatkan pihak Israel agar tidak terus melakukan tindakan seperti itu dan menegaskan kesiapannya untuk menghadapi pelanggaran ini dengan cara yang tepat. Pada hari Senin, seorang sumber dari pimpinan perlawanan mengungkapkan kepada Al-Mayadin bahwa beberapa pelanggaran perjanjian oleh Israel telah terjadi, termasuk aktivitas pesawat tanpa awak dan penembakan terhadap warga sipil. Sumber tersebut menekankan bahwa pelanggaran ini, terutama penembakan terhadap warga sipil, mengancam perjanjian tersebut. Pelanggaran ini berakibat fatal dengan laporan yang muncul hanya sehari setelah gencatan senjata mulai berlaku. Menurut pertahanan sipil di Gaza, 122 martir dibawa ke rumah sakit dalam waktu 24 jam setelah gencatan senjata diumumkan, termasuk 62 jenazah yang ditemukan dari bawah reruntuhan. Pertahanan sipil juga mengungkapkan bahwa sejak agresi dimulai, lebih dari 38.000 mayat telah ditemukan dengan sekitar 2.400 martir hancur tanpa meninggalkan jejak. Sementara itu, Kementerian Kesehatan di Gaza telah melaporkan 341 korban luka dalam kurun waktu 24 jam yang sama yang menyoroti rapuhnya gencatan senjata. Sumber perlawanan mengkonfirmasi kepada Al-Mayadin bahwa mediator Qatar dan Mesir secara aktif memantau situasi dan bekerja sama dengan Hamas, Amerika, dan Israel untuk memastikan penerapan perjanjian. Meskipun terjadi pelanggaran terus-menerus, ratusan truk yang membawa makanan dan pasokan medis telah memasuki Gaza melalui perbatasan Rafah sebagai bagian dari protokol kemanusiaan yang difasilitasi oleh Qatar. Perjanjian gencatan senjata antara perlawanan Palestina dan pendudukan Israel mulai berlaku pada hari Minggu 19 Januari 2025. Namun perjanjian tersebut dengan cepat dilanggar oleh pendudukan yang mengakibatkan jatuhnya korban, termasuk korban tewas dan luka-luka. Pejabat Israel termasuk Perdana Menteri dan tentara secara terbuka menyatakan ketidakpatuhan mereka terhadap perjanjian tersebut. Hari-hari awal gencatan senjata berjalan lancar dalam hal pertukaran tahanan dan pengiriman bantuan menurut pimpinan perlawanan. Sebagai bagian dari pertukaran yang sedang berlangsung, 4 wanita Israel yang ditahan di Gaza akan dibebaskan sebagai ganti 120 tahanan Palestina. Namun, pendudukan terus melanjutkan aktivitas pesawat nirawak dan baku tembak yang mengancam stabilitas perjanjian. Meskipun ada tantangan, ketentuan gencatan senjata mengharuskan masuknya 600 truk bantuan setiap hari dan pengiriman 200.000 tenda dan 60.000 karavan untuk kebutuhan tempat tinggal yang mendesak di Gaza. Para pengamat memperingatkan bahwa kerapuhan gencatan senjata dapat membahayakan keberlangsungannya dan memperburuk krisis kemanusiaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.